Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Kita di pojok nih. Ini ada program apa sih kita, Ci? Program apa ya? Program kita ngomongin musik, men. Musik-musikan nih. Musik-musikan lah. Biasanya, biasa lah. iya, kan biasanya kita kalau bisa bikin musik-musikan kan di Star Trek tuh. Iya, sekarang Kita- nuansa baru ya. Nuansa baru, kita bikin podcast gitu. Penting weekend, hari Iya. libur kita bisa masuk, ya kan? Emang tuntutan kerjaan ya, Kak. Iya. Cuma gaji nggak naik. Bos, Iya. bos. Halo. Aman ya, Bos ya? Gimana kabar, men? Aman dong, baik-baik. Lu gimana? Ya, beler. Jadi kita mau ada podcast nih, teman Tangerang. Iya. Podcast kita tuh ngebahas soal permusikan duniawi. Habis kita ngomongin sama bintang tamu, komunitas musik, apapun yang berhubungan dengan musik kali ya. Bener banget. Apalagi ada fanbase ya. Iya. Mau mampir silahkan. Boleh banget, kita terbuka banget. Dan tentunya kalau misalnya, gue sih pengennya ya cuy ya, Apa itu? kedepannya tuh kita nggak ngomong sama musisi doang. Oh iya, sama orang di balik layar. Mungkin kita ngomong sama manajernya, kita ngobrol sama Fansnya. fansnya juga menarik. Kayak orang soundman, Bener. itu kayak menarik tuh. Ajak aja ngobrol Kang Herdi. Iya ya, point of view dia Iya, sebagai soundman ya. Iya sih, soalnya kalau misalnya kita ngomongin soal musik kan udah banyak lah ya. Iya, udah sering kita ngomong musik setiap hari Selasa. Iya, makanya kalau misalnya kita ngebawa orang-orang di belakang layarnya ini kan, Wah, seru banget ya. itu bakal menyenangkan sih. Iya. Mungkin coba nih gue tanya sama lu Apa? satu hal. Kalau misalnya lu dikasih kesempatan untuk ngobrol nih sama orang di panggung gitu ya, lu mau ngobrol sama siapa? Soundman ya, men. Soundman ya? Iya. Kenapa emang? Pengen tahu aja gitu gimana dia, kan pasti setiap band atau musisi beda-beda nih soundman-nya ya. Betul. Gimana caranya tuh biar bagus tuh mic, biar ada tentang sound drum bass gitu-gitu. Iya. Gue pengen tahu tuh gimana tuh. Tapi emang berasa banget sih kalau ngomongin sound ya. Kemarin tuh gue habis nonton salah satu acara tuh di daerah Alam Sutra situ kan. Terus ada beberapa band yang bisa dibilang cukup legend lah ya. Pas gue tonton tuh, wah ini emang soundnya mantep sih. Mantap. Segala macam. Terus ada band newcomers lah ya, main. Bandnya bagus, cuma kedengaran gue tuh di samping stage kan. Gue berdua waktu itu sama Adil. Gue duduk di samping stage tuh yang kayak, ini gue ngobrol pun masih kedengeran. Iya. Ini padahal samping stage lumayan kedengeran. Jadi gue ngerasa kayak soundman itu sangat diperlukan ya. Iya. Apalagi yang profesional gitu. Jadi kalau menurut gue sih itu sih. Kenapa gue juga penasaran sama soundman, kayak ini emang sengaja lu bikin kecil atau gimana gitu kan. Iya. Apa emang tema dan konsep si musisinya lu tuh pengennya kayak gini. Soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin soal audio ya, musik kan pasti generalnya kan ngomongin soal audio ya. Iya. Kalau patokannya kan dari FOH gitu. Kalau dengerin dari FOH kan pasti wah nih enak nih. gitu ya. Pas gue kemarin awalnya kan gue di FOH dulu. Lu bisa ke Evo lu? Enggak, samping FOH. Jadi kan FOH nih, sampingnya tuh gue gitu kan. Biar gue dapat experience dengerin yang lebih oke lah. Kan orang-orang kan gitu ya. Iya. Pas gue dengerin, kok kecil banget ya. Ini ada yang salah bagaimana? Jauh sama band sebelumnya jauh. Jauh. Jadi tuh gue nonton salah satu band legend. Waktu itu gue nonton Float ya. Itu wah ini awalnya memang masih ngeraba-raba. Cuma akhirnya tuh kayak wah ini bagus sih. Ya Float bola kan. Terus pas gue pindah ke stage sebelahnya kayak gak jelek. Bandnya bagus, keren kok. Cuma ini audionya ada yang kurang sih. Oh iya. Kalau gue pengen banget ngobrol sama VJ. Video joki gitu kan. Kalau misalnya apa sih yang ngomong di belakang layar, misalnya lu ngeband ada visualnya di belakang. Iya. Ada kan? visualnya. Ya kan pasti nyesuaiin sama beat juga. Beat, ya keren tuh. Iya bener tuh. Boleh juga tuh. Habis itu lu gimana caranya menentukan musiknya yang sesuai dengan karakter bandnya gitu. Iya. Visualnya. Efek. Iya. Orang lighting juga pasti ngaruh. Pasti. Dan gue sih pengennya ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang kayak gitu sih. Tapi ngomong soundman, gue punya pengalaman lucu nih. Apa? Saat gue isi acara di konser 1000 band ya. Kan gue opening nih. Setelah gue itu ada band audisi lah. Dari luar daerah gitu kan. Soundman-nya enak nih. Mas gini mas. Masukin. Oke. Ternyata band kedua gue itu gak bawa alat sama sekali. Oh ya? Cuma bawa simbal banyak banget doang tuh. Pinjem lah. Terus soundman-nya tiba-tiba, nih mainnya gimana, apaan sih gitu. Ditinggal cuy. Serius tinggal mas soundman-nya. Ngerokok di depan panggung.
Sumpah itu bandnya kacau sih emang. Lu tuh acara apa Seribu Band? Konser 1000 band. Konser Jadi apa? gua, ya konser band-band semua. Jadi setelah gue opening, 2 band setelah itu baru kotak kan. Jadi gue opening dulu, baru band audisi. Crystal Band? Oh iya dong. Yang udah gue bubarin itu. Tapi komen tuh masih di Instagram Star. Iya sih. Gue sama Adil kan. Katanya udah dibubarin. Gue masih akrab. Gue memang masih akrab sama basis sama drummernya. Vokalisnya juga akrab sebenarnya. Vokalis? Gue saya gak akrab sama diri saya sendiri. Ada aja. Gitu mas. Iya sih. Soundman emang Sosial. iya benar. Soundman emang mut-mutan juga ternyata ya. Iya makanya kalau misalnya gue dapet saran dari temen gue ya, pokoknya soundman tuh lu baik-baikin dah. Iya benar. Kalau misalnya lu kayak aneh-aneh dikit, dijailin sound lu. Untungnya gue dapat soundman waktu di konser 1000 band, keren sih. Gue ada pengalaman manggung yang menurut lo kayak gak terlupakan buat lo gak sih? Itu konser di 1000 band karena gue opening sebelum kotak. Sebelum kotak persis? Apa dua band? Dua band lagi tuh audisi baru kotak. Lu cara mengatasi groginya gimana? Gue kalau mau manggung nih, grogi gue berak. Bukan? Berak. Sebelum manggung berak dulu. Baru deh. Begitu doang? Iya itu doang. Pas di panggung udah gitu? Udah. Minum ini, minuman bersoda, Sprite. Udah. Tapin Sprite masuk. Enak kan gratis tuh. Gue sampai sekarang gak bisa hilang loh grogi gue. Tapi kalau udah berapa 1 lagu 2 lagu hilang dong. Nah, selagu seenggaknya gue, makanya gue tuh sama band gue dulu bikin intro kan. Itu buat ngelemesin sebenarnya tujuannya. Tapi gak lemas-lemas tuh. Ya lemas akhirnya. Kayak apa ya? Lemah banget kan. Gak gitu. Gak ke situ mas. Gak. Soalnya kalau misalnya naik ke panggung dan ditonton orang, itu kayak aduh, ini kalau misalnya gue dari genjrengan pertama udah fals sih. Iya. Wah iya sih. Apalagi senar lu gak tune. Oh iya, ini juga mungkin tips juga ya, ini dari teman-teman gue yang katanya pernah berangkat ke festival. Penilaian pertama ketika lu ikut band festival adalah ketika lu nge-tune. Iya. Jangan kenceng. Iya gak sih? Benar. Katanya itu jadi penilaian tuh. Iya. Dan waktu itu juga orang salah satu label lah juga bilang kalau festival tuh kalau lu manggung ya udah langsung ngenjreng, jangan colok stem. Itu penilaian juga ternyata. Oh gitu ya? Kalau nggak salah waktu itu kita ngobrol sama J-Rox kalau nggak salah deh. J-Rox ya? Oh iya J-Rox juga. Dia ngomong gitu tuh dia. Dia tuh kalau nggak salah nggak nyampe 15 detik. Udahan. Iya udahan. Suruh udahan. Keren. Nggak diomongin apa-apa. Nggak diomongin ya? Nggak diomongin. Lu oke gitu. Udah lu selesai gitu. 15 detik atau 10 detik gitu. Terus mereka cabut, disuruh nunggu kan tuh dari pagi sampai malam. Iya, sampai malam. Akhirnya keterima. Dan katanya menurut penilaiannya, ketika lu udah masuk ke dalam tempat audisi, lu udah harus siap. Iya sama kan. Gak harus time lagi. Nyolok kabel lagi. Nyolok pasti. Iya kan maksudnya kayak ribet sendiri gitu, atur-atur sound gitu kan. Yang lama gitu. Lu udah harus mengenal band lu. Benar. Iya. Setuju. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal musik nih cuy ya. Apa men? Musik itu general banget ya. Iya. Lu tuh dulu nih, sebelum adanya era digital ini nih, Spotify, abis itu ada YouTube kan dulu tuh. Lu tuh dapat informasi musik dari mana sih? Oh gue radio, gue anaknya radio banget. Dengerin radio terus. Boleh sebut nama radio? Jangan dong mas. Star Radio. Iya Star Radio ya. Dengerin radio gue. Terus emang bokap gue kan suka musik-musik 90-80an lah. Sering banget disetel Beatles, Yingwi. 80-90 Beatles tuh. 60 ya. Ya sekitar segitu dah. Jadi ada influence dari bokap juga. Dari bokap. Gue kalau misalnya keluarga gue gak ada yang berangkat dari musik sih. Lu berangkat dari mana? Rumah kan? Iya. Maksudnya bokap nyokap gue tuh kagak ada yang dengerin musik segitunya gitu. Tapi bapak lu katanya metal kan? Bapak gue demen The Police dia. Wah ya karena polisi kan? Iya benar. Tapi itu benar lagi anjir banget. Bokap tuh demen The Police karena dia polisi. Keren. Iya. Pokoknya kalau misalnya gue lagi satu mobil sama dia. Lagu pertama yang dia request pasti Every Breath You Take. Waduh. Sama Roxanne. Kalau mama gue nih beda lagu. Didi Kempot. Iya. Mama gue jauh-jauh banget lah. Kalau bokap? Ya kalau bokap itu
rock gitu ya. Apa namanya, Michael to Rock gitu. Nah, kalau itu gue nyokap. Nyokap ya. Nyokap. Terus ya Beatles, yang Wii itu ada 3 kaset album nggak usah. Yang Wim Mamsen. Apalagi? Kirain bener Wim Mamsen kan. Iya. Saya kan mikir lah. Gak ada Mas Adil sih, kalau Mas bisa colek. Iya. Kalau nyokap, gue tuh akhirnya kenal Westlife. Akhirnya gue kenal ya pokoknya band-band apa ya, kayak boy band gitu, kayak pop-popan tuh gue dari nyokap tuh. Kalau nyokap selain itu juga Michael Jackson banget dia orangnya. Iya Michael Jackson. Billie Jean dia lah jagoan ya. Kamu ada filmnya tuh. Armstrong ya. Bukan Mas. Pilih siapa lagi ya? Sehan bisa. Iya kalau misalnya musik-musik pop gue dari kakak gue. Oh kakak lu? Kayak Taylor Swift, Katy Perry. Gue dari kakak gue tuh. Cuma lu suka Spice Girls kan? Wah, tell me what you want. Itu Spice Girl kan ya? Iya, bener. Iya. Tuh gue dari kakak gue tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Radio sih gue dulu lebih dengerin siaran nih. Siaran ya, sama siaran. Kalau gue dulu radio gue tunggu adalah cerita horor. Oh ya? Karena setiap hari Kamis di beberapa radio, kayak radio apa sih? Nggak boleh sebut ya? Nggak boleh. Kalau gitu tetangga lah ya. Radio tetangga itu setiap hari Kamis tuh ada muterin cerita-cerita horor. Gitu. Iya. Kalau gue radio, rata-rata gue kok nggak dengerin siarannya lagunya. Kalau lagunya sih gue saat itu ya, karena emang akses gue buat ngulik musik tuh nggak banyak ya. Iya. Gue tahu lagunya, enak. Tapi lagunya siapa ya? Karena muter doang kan. Ya, karena muter dikasih tahu. Karena kalau sekarang kan bisa Shazam. Iya. Gitu kan. Lu sesimpel kayak lu dengerin liriknya terus lu tulis di Google, dia semudah itu kan muncul gitu. Makanya gue tuh kadang-kadang, dan lu ngerasa ini gak? Apa? Kalau misalnya lu lagi naik mobil nih, ketika udah mau nyampe rumah, lagunya enak. Iya lagi. Karena di motor juga begitu. Iya. Udah parkir, set. Aduh lagunya enak lagi. Pas gitu. Habisin dulu deh. Iya. Yang lamain di mobil. Mungkin lagi naik motor. Apa gitu. Iya. Gitu kali. Kalau misalnya untuk dapat referensi musik baru, gue jarang kalau dari radio. Biasanya dari teman-teman. Tapi kalau radio dulu kan referensinya dari buku-buku chord. Biasa itu. Aduh buku apa tuh namanya? Ada chord. Iya. Terus TTS juga ada. Teka-teki santai kan? Ya udah. Iya, kalau musik gue rata-rata dari lingkungan, teman, tongkrongan. Iya. Paling dari sepupu sih gue biasanya itu. Masih kecil tuh mainnya dulu musik man. Oh iya dong. Coba waktu gue kelas 4 SD itu. Dia umur berapa? 1 tahun. Enggak kan dia lebih tua. Oh bilang dong. Dia lebih tua dari gue, beda 2 tahun lah. Dia kelas 6. Beda 2 tahun, beda 4 tahun lah. Oh. Di SMP gue SD. Nah saat itu gue baru dulu dikenalin sama Blink-182. Wih. Sama 41. Iya, Green Day. Kalau lokalnya gue dicekokin Netral, Superman is Dead, punk rock lah. Purgatory gitu ya. Purgatory. Gue dikenain Burzum. Tapi lo sekarang kalau akhir ini sering dengerin musik apaan men? Gue akhir-akhir ini musik sih. Kan terakhir kalian ngomong R&B banget tuh. Itu gue tergantung mood banget sih. Coba dari lu dulu deh, gue coba cek. Kalau gue Apple Music gue balik sekarang akhir ini lebih sering dengerin lagu 90-an lagi men. 90-an, kayak apa misalnya? Kayak Firehouse, Whitesnake. Lu banget sih itu. Iya. Kenapa lebih enak aja gitu? Iya sih, gue akhir-akhir ini kayak R&B deh gue. Gue dengerin Brand Fayez, terus Frank Ocean, Nelly. Kalau Nelly lincah ya kan? Oh kan dong, sama kayak Sisgon ya. Sisgon. Sama Nio. Oh, itu sukaan lu ya itu ya, lagu galau ya apa? Lagu galau favorit gue tuh. Sosik. Ntar nih, kayaknya gue akhir-akhir ini jadi 6 gitu kan. Sosik. Jadi mati rasa, jadi 6. Kok sinyal gue jelek ya? Makanya pakai wifi sini mah cuma itu doang. Pajangan doang. Bukan, maksudnya tap in kan dia. Bahaya di sini. Oh ya, sama ini gue lagi dengerin, gue balik lagi dengerin Rock and Roll Mafia gue. Oh, band lama tuh ya. Rock and Roll Mafia sih menyenangkan banget. Waktu itu gue pertama kali dan lumayan berkesan tuh nonton pas Pesta Pora 2025 kemarin gue nonton. Itu menyenangkan banget sih. Rock and Roll Mafia. Iya. Pesta Pora kemarin ada? Ada. Oh. Yang gue cuma nonton 3 lagu terakhir. Ada yang nemplok gitu. Ada yang nemplok di ini. Apa namanya, di barikade gitu.
Terus ada temen gue lagi. Temen gue nanya kan. Temen gue nanya ke gue. Cuy lu sama siapa? Pas gue nengok, nempel sama barikade gini. Sama itu. Ya boleh gitu men. Apa? Oh gue apa? Orangnya baik. Dia sangat kayak udah gak apa-apa. Gue nemenin lo deh. Nonton Rock'n'Roll Mafia. Even gue gak ngerti lagunya. Baik. Itu sih kalau gue akhir-akhir ini lagi dengerin itu. Kalau gue mah lebih ke 90-an lagi gue. Coba lu rekomendasiin gue satu lagu 90-an yang wah asik nih. Selain Karma Chameleon. Wah itu 70 mas. 70 ya. Seumuran produser kita. Pas dia 70 ya. Apa ya? Kayaknya yang enak. Aduh, kalau White Snakes, This Is Love juga enak sih. Is this love? Is this love? Is this love? Apa cuy? Ya itu White Snakes. White This Love masalahnya. Kalau R&B yang cocok sama lu ya. Iya. Bentar gue cari dulu nih. Eminem nih tua-tua nih. Liatin aja. Itu hip hop mas. Oh salah ya. R&B lokal luar. Lokal boleh, luar boleh. Lokal Teddy Aditya valid. Oh Teddy Aditya tuh beberapa. Teddy Aditya lagunya dia yang In Your Wonderland sih gue suka banget. Ada di itu kita ya. Ada. In Your Wonderland tuh enak. Kalau misalnya luar, Brent Faiyaz itu bagus cuy. Brent Faiyaz. Nih, coba nanti gue dengerin. Liriknya tuh All the pretty girls want to be gay. Waduh, begitu ya? Serem juga lirik. Cewek-cewek tuh mau jadi gay karena cewek gue cakep banget. Tapi sekarang dia tuh jadi punya gue. Gitu coy. Gue pernah dapat kayak dari musik apa namanya konten kreator musik gitu di TikTok ya. Dia bilang gini, cara untuk mendengarkan lagu hip hop. Gimana? Kalau menurut dia, kalau misalnya kayak lu dengerin Bernadia, lu dengerin ya Bernadia deh contoh besarnya atau Hindia gitu ya. Lu dengerin mereka itu karena relate kan biasanya. Karena liriknya relate kan. Kalau misalnya hip hop itu bukan relate, lu bayangin lu rappernya. Oh. Jadi lu yang kan yang menyanyikan di situ ya. Iya, liriknya kan biasanya kan kayak flamboyan, pamer kekayaan, pretty girls around you gitu kan. Di depan mobil-mobil banyak. Iya, lu bayangin lu tuh rappernya, gak usah relate. Lu berasa diri lu paling keren aja. Oh iya. Itu kenapa gue suka banget hip hop sih. Kadang-kadang ngeboost mood. Oh tahu. Gitu. Kita belum pernah undang rapper ya? Belum. Siapa ya kita undang ya? Ada sih waktu Star Trek mau diundang lagi. Siapa tuh ya? Ada. Pas masih di showcase. Pas masih di showcase ya. Aman juga bisa, hitungannya masih bisa undang lagi tuh. Rapper gitu kan. Karena dia di lagunya dia yang terakhir tuh yang mana sih judulnya tuh? Tahu diri. Tahu diri. Itu kan dia nge-rap juga kan. Itu enak banget lagi. Tapi seru dia kayaknya nih kalau ada lu nih teman Tangerang. Yang sekiranya lu adalah rapper gitu dan lu punya karya-karya yang syahdu gitu. Itu boleh banget lagi ya. Kirim aja di email kita di Star Trek .starradio ya, gmail.com tuh. Atau langsung DM kita aja tuh di Star Trek .official. Iya tuh. Terakhir men sebelum closing men. Apa ya? Penyanyi cewek sekarang nih. Yang paling cakep siapa ya? Wah, penyanyi cewek yang paling cakep tuh ya. Sekarang nih. Iya. Lokal aja deh. Kali bisa duduk di sini ya. Iya. Lokal itu gue masih kecantol sama Bernadia lagi. Waduh. Iya. Gue masih kecantol gue sama Bernadia. Dia tuh dibilang yang cantik banget. Iya pasti cantik lah ya. Cuma lebih kelucu dia tuh. Cabi gitu ya. Iya, gemes-gemes gitu dia. Bernadia tuh. Iya. Lu siapa ya? Gue juga Bernadia. Tapi gue akhir-akhir ini melihat mama muda Danila Riyadi makin. Wah. Danila Riyadi sih. Makin gimana gitu. Iya. Danila sih makin tua makin ger ya. Makin cakep ya. Iya itu sih. Gue nonton di podcast tetangga tuh ya. Dia nyanyiin lagunya Jason Ranti, Variasi Pink. Wah, tuh enak banget sih. Dia ngeluarin single baru kan? Yang mana? Aduh, gue baru lihat di TikTok tuh semalam. Baru ngeluarin single baru dia. Coba cek kan. Coba. Danila Riyadi. Enak banget tuh baunya nih. Bau bawang nih. Tapi Danila tuh cantik banget ya. Cantik banget kan. Dari muda gue ngeliat. Gue pertama kali nonton Danila tuh waktu ada acara di teras kota. Namanya teras akustik. Panggungnya masih sebelum temen gue. Sekarang udah pecah banget. Iya. Pertama kali gue liat bener-bener tahu Danila Riyadi tuh pas di acara apa tuh yang acara Jarum isinya tuh musisi semua tuh. Bukan musisi sih, pengamat musik semua.
Dia ini di sidang di situ, acaranya apaan ya? DCDC. DCDC, ya benar situ tuh. DCDC. Keren di situ tuh. Itu juga keren sih. Ya kita nggak kalah keren lah jadi. Keren lah. Jadi buat lo nih kira-kira kalau misal lo punya kenalan musisi atau lo adalah seorang musisi atau enggak lo pengen musisi siapa yang ada di sini? Lo tulis saya di kolom komentar nih. Nanti kita bakal undang-undangin tamu-tamu yang sekiranya masih bisa kita jangkau. Bener banget. Iya. Kalau lu punya karya ya, boleh banget. Atau fanbase mau main di sini boleh. Fanbase kalau dalam waktu dekat kita bakal ngobrol sama fanbase ini ya. One Ok Rock. Kalau misalnya lu pengen nge-submit karya-karya lo nih, sokin aja nih. Bikin kerjaan buat editor. Misalnya begini ya satu-satu gitu ya. Di sini aja nih. Gue bikin kerjaan buat editor gue. Oke. Saya kali ya, Cek. Saya dulu kali ya. Kita bakal tayang setiap hari apa, Bos? Setiap hari apa, Bos? Setiap hari Rabu. Kita bakal tayang setiap hari Rabu. Nah, podcastnya coba lu tentuin. Lupa subscribe, comment, and like. Share. Deh. Dadah.